Pemirsa masih di IDX Langsung Closing dan kami juga masih menggunakan untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan pemirsa langsung saja kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan oleh Bapak Ahmad Yakie. Dapat Anda saksikan juga grafis di layar televisi Anda pemirsa. 4 saham pilihan yang direkomendasikan yang pertama datang dari Astra International. Rekomendasinya adalah trading buy dengan support yang bisa diperhatikan di 5.850 resisten hingga ke 6.475. Kemudian dari perbankan big cap BBRI juga direkomendasikan trading buy dengan supportnya di 4.990, resistennya di 6.475. Selanjutnya dari consumer ada Unilever pemirsa. Direkomendasikan buy on weakness dengan support yang bisa diperhatikan di 3.580, resisten hingga ke 3.760. Kemudian ada Wika buy on break 456 dengan support yang bisa diperhatikan di 436, resistennya di 478. Sementara buy on break-nya di level 456. Astra International, BBRI, Unilever, dan Wika, 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Ahmad Yakie, Head Online Trading and Technical BCA Sekuritas. Pak Yakie, 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan, Pak. Yang pertama ada Astra International. Pertimbangan Pak Yakie, apakah memang secara teknikal Astra sudah mengalami koreksi yang cukup dalam, semakin menjauhi ke level 67 dan cukup mepet untuk hari ini ke level 6 ribuan. Pak Yakie, analisisnya untuk Astra. Ya, kalau dilihat dari pergerakannya ini memang kan kalau kita lihat ada gap ya di 18 April 2023 ke di 18 April itu ada gap di 59 sampai 6075. Jadi harusnya kalau Astra bertahan di atas 5900, potensi untuk technical rebound juga cukup bagus ya. Jadi makanya saya sarankan untuk Astra untuk buy on weakness ya di area gapnya yang untuk entry-nya di area 59 sampai 6075. Karena memang harusnya gap ini kalaupun ditutup, potensi untuk technical rebound untuk Astra masih cukup bagus, walaupun kita tahu tren sejak 31 Juli itu atau akhir Juli itu sampai hari ini cenderung bearish ya. Dengan capaian yang dicatatkan oleh Astra dengan kembali mengalami koreksi yang cukup dalam, mempengaruhi target sampai dengan akhir tahun tidak Pak untuk Astra ini? Potensi bisa mempengaruhi karena kalau kita dilihat secara technically, saya masih ragu untuk Astra bisa balik ke atas 6.700 ya. Cuman area 6475 sampai 6525 ada potensi untuk Astra bisa balik ke area situ dulu. Baik, saham pilihan yang pertama ada Astra International, hari ini ditutup flat di 6.050. Tadi lebih direkomendasikan buy on weakness di kisaran harga di 5.097 hingga 6.075 dan masih ada potensi ke 6.400-an. Namun sampai dengan akhir tahun kemungkinan kecil peluangnya untuk menyentuh kembali di level 6.700-an. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Baik, kita beralih ke saham pilihan yang kedua datang dari perbankan big cap, ada BBRI, lebih ke arah trading buy dengan supportnya tadi 4990, resisten hingga 6475. Pak Yakie, untuk BBRI Pak, dari sisi pergerakan teknikalnya, BBRI ini juga sudah mengalami koreksi yang cukup dalam, terutama di 3 bulan terakhir Pak Yakie. Kalau kita bandingkan dengan posisi dari beberapa perbankan big cap lainnya, tampaknya tekanan yang paling dalam terjadi kepada BBRI Pak Yakie. Betul. Ya. Nah makanya kan kita hari ini rekom untuk BBRI karena kebetulan di closing hari ini BRI udah kembali ke atas MA 150 ya. Yang itu terakhir BRI di atas MA 150 itu di sekitar bulan Januari 2023. Jadi koreksi rebound hari ini harusnya bisa berlanjut ya untuk besok hari. Besok bisa dikonfirm di area 5.300. Kalau BRI bisa berada di atas 5.300, BRI cenderung lebih bullish ya. Target terdekat di 5450 sampai 5625. Jadi besok bisa teman-teman perhatikan di area 5250 sampai 53. Kalau bisa break, BRI cenderung lebih bullish sih daripada dan potensi untuk membalikkan tren bullishnya sejak Juli 2023 menjadi tren bearish dari tren bearish menjadi tren bullish lagi. Target jangka menengah untuk BBRI Pak? Di 5675-an.
Baik, dari sisi fundamental BBRI termasuk juga bukan termasuk sih salah satu yang membukukan kinerja laba bersih yang paling besar jika dibandingkan dengan perbankan big cap lainnya. Kalau kita dibandingkan dengan sisi fundamentalnya, apakah dari sisi harga teknikalnya ini sudah mencerminkan dari sisi fundamental, Pak Yaki? Sebentar Mas, saya coba buka data dulu ya. Kalau dari segi fundamental harusnya BRI jauh lebih dari itu ya, karena kan tekanan BRI ini menurut saya datang dari berita terkait OJK yang aturan barunya bisa memberikan campur tangan secara tanda kutip untuk mengatur NIM perbankan sendiri. Dan kalau kita tahu juga NIM perbankan itu kan paling lebar BRI karena BRI bermain di sektor UMKM ya. Jadi mungkin ini yang dikhawatirkan oleh investor asing, kenapa flow-nya outflow di BRI ini cukup besar ya beberapa bulan belakangan ini. Menurut saya sih lebih ke situ. Dan kalau kita lihat dari target untuk fundamental sendiri dari kami di BCA Sekuritas, itu targetnya masih rekomendasinya buy dengan target itu 12 bulan itu sekitar 6.200. Jadi potensi upside-nya masih cukup besar sih dengan harga sekarang. Baik, minggu depan akan rilis dari kinerja termasuk dari beberapa perbankan big cap. Masih ada nada keoptimisan seperti itu Pak Yaki? Kenapa? Masih ada nada keoptimisan kinerja dari perbankan big cap masih tetap oke? Kalau dari kinerja perbankan sih sebenarnya dari BCA Sekuritas sendiri masih optimis ya. BCA, BRI dan Mandiri masih cukup bagus untuk growth di atas dua digit ya. Baik. Kecuali BNI ya dan BTN karena likuiditasnya termasuk BTN itu karena likuiditasnya memang lebih ketat ya. Cuman kalau untuk BRI, Mandiri dan BCA kami lebih optimis sih. Oke, baik. Sampaian kedua BBRI dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Sampaian ketiga datang dari konsumer. Ada Unilever, Pak Yaki, di penutupan sesi kedua hari ini tertekan di atas 1%. Anda juga rekomendasikan buy on weakness. Ini buy on weakness di level berapa yang direkomendasikan untuk Unilever? Ya, teman-teman bisa perhatikan di area 3580 ya, di area support 3580 sampai 3600. Jika Unilever sanggup untuk bertahan, potensi untuk teknik reboundnya Unilever cukup bagus ya, dengan resisten terdekat di 3710 sampai 3800. Jadi ini sebenarnya kalau kita lihat pergerakannya sejak 18 September sampai hari ini itu udah ada 3 support ya yang terbentuk. Jadi harusnya bisa membuat triple bottom sih kalau memang besok bisa rebound di atas 3580 sampai 3600 ini levernya. 3760 target resisten dari Anda. Ini dalam jangka waktu berapa lama ke depan? Kalau saya kasih rekomendasi cenderung harian mungkin lebih seminggu sampai maksimal 2 minggu. Kalau untuk target fundamental sendiri Unilever itu masih di kisaran 5.300 untuk rekomendasi masih baik untuk fundamentalnya dari kami di BCA Sekuritas. Baik, sampaian ketiga ada Unilever, kita beralih ke sampaian yang terakhir dari konstruksi. Ada Wika, beberapa saham konstruksi hari ini juga menguat signifikan meskipun untuk Wika di penutupan sesi kedua penguatannya lebih ke arah terbatas. Lebih direkomendasikan buy on break di level berapa? Buy on break ideal yang direkomendasikan Pak Yaki? Ya, kalau dari pergerakan Wika sendiri lebih untuk buy on break sebenarnya di area 450 sampai 456 karena Wika itu cenderung penguatannya akan berlanjut jika mampu bertahan di atas MA20-nya which is itu di 456. Kalau dia belum kuat di atas 456, potensi koreksi minor masih mungkin terjadi untuk balik ke area 428 sampai 434-an. 428 sampai 434. Jadi dengan profit taking yang terjadi di akhir sesi 2, saya sih lebih menyarankan wait and see dulu. Tunggu break di atas 454 untuk entry buy lagi atau bottom fishing di area 428 sampai 434. Wika sudah mengalami koreksi yang sudah cukup dalam, Pak Yaki. Dari sisi teknikal sudah ada sinyal, Pak, untuk kebangkitan dari saham Wika. Kalau kita lihat short term trend sejak Agustus sebenarnya ini masih tertahan ya di area support uptrend, jadi harusnya masih ada potensi untuk lanjut bullish lagi. Dan kalau kita lihat juga masih tertahan di area lower Bollinger Band untuk pergerakan koreksinya, jadi harusnya ini masih cukup menarik untuk buy on selama bertahan di atas 428 430 sih. Oke, Astra International, BBRI, Unilever, dan juga ada Wika. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita masih punya satu segmen lagi. Pertanyaan sudah ada beberapa yang masuk di WhatsApp interaktif kami dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi.
Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Yaki, kita lanjutkan kembali. Ada Ibu Endang dari Semarang ini. Terima kasih sudah bergabung menanyakan saham MAPI, Pak, dari retail. Sudah ambil posisi di 1994. Penutupan hari ini tertekan di 1980. Arahnya akan kemana, Pak Yaki? MAPI kalau lihat dari pergerakan hari ini saya cenderung untuk sell on strength ya, karena ada potensi untuk besok uji support di area 1915 sampai 1950-an. Jadi kalau besok masih naik, cuman belum kuat di atas 2000, saran saya Ibu cenderung sell on strength ya untuk MAPI ini. Baik, selanjutnya ada Bapak Wijang dari Riau. Terima kasih juga sudah bergabung menanyakan dari konsumer. Ini ada Sido, Pak. Sudah direkomendasikan masuk atau belum untuk Sido? Sido major trend masih bearish. Kalaupun mau masuk better tunggu break di atas 600-615 ya. Kalau belum kuat di atas 600-615, saran saya lebih cenderung untuk wait and see dulu sih. Kalau mau buy on weakness masih lumayan jauh sih di area 550 sampai 560. Baik, selanjutnya tidak menyebutkan nama dan lokasi Pak Yaki. Kali ini menanyakan saham Goto. Hari ini tembus di bawah Rp80 per saham. Arahnya kemana dalam jangka pendek dan menengah untuk Goto? Ya, ini Goto juga sudah kita bahas ya di internal grup nasabah. Jadi kalau memang Goto hari ini dan kebetulan udah break ya, closing di 79, jadi ada potensi besok untuk untuk lanjutan uji support di area 7577 dan 6768 ya. Jadi hati-hati untuk yang punya Goto, kecuali Gotonya bisa rebound di atas 8183 ya. Jadi kalau Goto belum bisa rebound dan bertahan di 8183, cenderung koreksi Goto masih akan berlanjut. Terdekat itu di 7577 dan misalnya di area 67 sampai 68. Karena memang kita tahu ada rumor kalau Goto kemungkinan bisa aja di bulan November besok MSCI Rebalancing Index-nya bisa keluar digantikan oleh saham-saham lain yang lebih menarik. Baik, secara fundamental Goto akan melakukan private placement ini dan hari ini koreksi cukup dalam di 3,66%. Selanjutnya ada Bapak Andrew dari Tangerang Selatan menanyakan saham perbankan Big Cap BBNI, Pak. Jangka pendek untuk minggu depan dan sampai akhir tahun sudah punya di 5.200 untuk BBNI. Ya, kalau dari BBN sendiri harusnya selama bertahan di atas 5.050 sampai 5.100, BNI masih bisa di hold ya, karena cenderung masih bisa bullish lagi untuk balik terdekat reboundnya itu di area 5.400. Kalau bisa break di 5.400, BNI ada potensi untuk balik ke atas, untuk lanjutkan penguatan ke atas 56 sampai 5625 terdekatnya. Koreksi yang terjadi pasca dari stock split yang dilakukan masih dalam tahap yang wajar, Pak Yaki? Iya, masih dalam wajar. Makanya saya tadi informasikan kan area 5.050 sampai 5.100 jika kuat bertahan sebenarnya masih bisa hold atau buy on weakness untuk Bank BNI-nya. Baik, Bapak Andrew di Tangerang Selatan, BBNI sudah ambil posisi di 5.200. Waktu kita cukup terbatas dan tampaknya pembahasan tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di IDX Season Closing untuk kali ini. Terima kasih untuk Anda yang berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami dan silakan bergabung bersama kembali di waktu dan di program sama di perdagangan hari selanjutnya. Pak Yaki, terima kasih juga sudah bergabung. Sehat selalu, Pak. Terima kasih Mas, sehat selalu. Baik, terima kasih ada Bapak Ahmad Yaki, Head Online Trading and Technical BCA Sekuritas. Akhirnya, saya David San Oval dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.
Ya. Biar sehati. Sebisamu. Heh, Nure, Nur Hayati, Nur Hasanah.